Oke ya, kita mulai aja karena menyingkat waktu. Eh, Sebelum saya bicara mengenai performance dari fanpage-nya tadi, saya menjawab pertanyaan dari Mbak. Oh enggak ada ya, belum ada ya. Oh, ada orangnya, ada. Jadi auction di Instagram atau di Facebook itu memang ada iklannya, konteksnya lebih ke auction. Kalau pertanyaannya apakah itu meningkatkan engagement apa enggak? Sangat ya. Jadi ketika kita melakukan iklan dengan auction, maka itu sangat tinggi engagementnya karena itu akan melibatkan banyak sekali audiens yang tertarik pada produk kita. Ya, dia akan ngebit, kemudian nge-like, comment, share, mention temannya atau something, apapun itu meningkatkan engagementnya. Kekurangannya adalah produk yang di auction itu terbatas atau bahasa kerennya itu cuma satu. Jadi kalau kita ngejual misalkan untuk produk beauty gitu yang jumlahnya banyak, kemudian lipstick, kemudian baju yang bervariasi itu tidak cocok. Tapi ketika kita ngejual produk sepeda motor, rumah, jaket yang hanya satu biji, bekasnya Bon Jovi itu sangat membantu sekali. Gitu. Karena auction hanya satu biji. Kecuali kalau kita auctionnya sehari satu ya, dan itu tidak menarik buat audiens. Karena yang namanya auction setidaknya satu. Tapi patut dicoba kalau produknya seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, itu semoga menjawab ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih kita membuat fanpage yang high quality ya? Nah, fanpage yang high quality ini sangat penting sekali karena seperti yang saya sampaikan tadi, fanpage yang berkualitas itu akan menentukan masa depan perusahaan kita, masa depan CPM, CPC, CPL kita. Nah, kenapa seperti itu? Facebook akan mentargetkan ketika ngiklan ya, walaupun kita targetkan ini. Facebook ketika pertama kali akan mencari audiens yang berrelated atau berhubungan dengan fanpage kita. Misalkan fanpage kita di follow dengan variabel audiens tertentu. Maka pertama kali ketika dia jalan 500 impression pertama, dia memfokuskan kepada follower fanpage kita. Nah, problemnya adalah di 500 impresi itu follower fanpage kita itu jelek ya, atau bukan calon buyer, maka Facebook akan memberikan sinyal kepada akun kita, kepada pixel kita, bahwa audiens yang kita sasar itu memang jelek. Nanti kita gas terus, ya jelek. Nah, gimana supaya follower kita itu, atau orang yang nge-like di fanpage kita, itu audiens yang high quality. Gitu ya, kuncinya di situ. Caranya gimana? Satu, kita bikin custom audience dari buyer. Ya, kita bikin custom audience dari buyer. Artinya custom audience atau audience yang kita kelompokkan tadi itu adalah high quality customer. Ini fanpage-nya belum punya follower sama sekali loh ya, like, comment, dan engagement di fanpage itu. Nah, ketika kita sudah memilih fanpage, memilih audiens dengan karakteristik tertentu, kemudian kita membuat CA buyer, kemudian dari CA itu kita bikin LAA buyer, maka kita sudah bisa menentukan target audiens kita yang akan kita sasar untuk fanpage baru ini adalah sudah high quality content. Masuk Eko? Masuk ya? Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal ya. Karena high quality content, maka audiens kita selanjutnya atau 500 impresi pertama itu akan disasar atau menyasar audiens buyer. Nah, ketika audiens itu menyasar buyer, maka Facebook akan mencari similarity dari 500 impresi itu, tapi yang similarity. Dia akan ke kanan dan kiri. Sehingga karena kita ngasih feed umpan ke Facebook itu adalah high quality customer, 500 impresi pertama, maka customer selanjutnya itu akan customer yang bagus. Oke gitu, sudah ke gambar? Sudah ya, kalau sudah ke gambar kita ke topik berikutnya. Ada pertanyaan? Oke. Ayo. Tes.
Oke, jadi kan Pertanyaannya ada berapa Mas? satu aja. Satu aja ya, Iya. soalnya kalau pertanyaan 2, 1 gratis, 1 bayar. Oke. Eh, Jadi kalau pertanyaan 2, suruh temannya yang tanya. Silakan Mas. mengenai likers yang berkualitas tadi. Kan dibuat dulu custom audience, lalu lookalike audience. Kita perlu nggak ngiklanin apa namanya fanspage likers gitu targetnya terlebih dahulu. Ya. Jadi membuat iklan fanspage liker dengan target ini custom audience atau lookalike audience ini gitu. Ya, betul. Jadi seperti itu. Tepatnya kita membuat campaign engagement ya. Campaign engagement tapi custom audiensnya adalah orang atau buyer kita. Kan kita punya database buyer kan di niche tertentu. Maka kita iklan menggunakan CA buyer kita. Nah bentuknya apa? Yaitu video view atau engagement sebenarnya. Nanti terserah customer itu follow, engage, kemudian comment, like itu udah dihitung sebagai orang yang engage di fanpage kita gitu. Gitu. Ada yang tanya mengenai fanpage? Sini dulu, setelah di sana ya. Yuk, langsung. Sorry Mas Yayo. Saya mau tanya yang tentang si fanpage tadi, itu apakah akun IG bisnis itu juga dihitung seperti fanpage? Sebentar, fanpage atau IG bisnis? Nah kan tadi kan bilang bahwa Facebook menganggap fanpage adalah bisnis kita. Sedangkan kan di Instagram kan bisa kita konekin tuh ke BM. Ya. Apakah satu akun bisnis Instagram ini juga dianggap sebagai satu bisnis? Sebagai satu bisnis. Oke. Tapi Instagram tidak di quality score, ya kan? Yang di quality score adalah fanpage kita. Jadi kalau kita ngiklan itu harus punya fanpage. Kalau cuma punya akun Instagram aja, kita nggak bisa iklan. Jadi satu BM walaupun kita bisa dalam satu BM terhadap Instagram akun bisnis, Instagram bisnis, maaf, itu bisa dianggap sebagai bisnis Instagramnya, tapi bukan dianggap sebagai bisnisnya Facebook gitu. Karena yang mewakili bisnis itu adalah fanpage di Facebook, sedangkan Instagram itu gandengannya dengan fanpage kita. Gitu. Berarti nggak masalah kalau misalkan kita punya satu merek A, itu kita cantolin Instagramnya ke banyak ad account. Oh boleh. Gitu. Kalau Instagram boleh ya? Boleh. Oke, ya terima kasih. Instagram tuh kayak aturannya beda gitu. Gitu. Tapi kalau ngiklan, jadi fanpage yang jadi aturan itu fanpage-nya. Tidak pernah membahas mengenai peraturan yang baru itu tidak membahas mengenai fanpage, tidak pernah membahas mengenai Instagram bisnis di yang multi gitu, enggak. Gitu. Oh ya Mas. Mas Yo, tadi kan yang dinilai kan fanpage-nya ya. Iya. Terus satu akun itu sekarang kan hanya bisa satu fanpage ya. Iya. Kalau fanpage-nya jelek itu gimana Mas? Apa bisa di-delete terus bikin lagi fanpage yang baru di akun itu? Ini strateginya gimana sih caranya supaya fanpage yang ternyata kita quality score-nya jelek ya. Quality score-nya jelek. Nah biasanya kita mendeaktif atau mendelete atau membuang fanpage ini ke BM yang lain. Terus kemudian diganti yang baru. Karena kan kita punya ad account ya, sayang kalau udah spend. Cuman problemnya adalah ad account plus fanpage yang jelek itu sama-sama sudah ternoda. Gitu. Jadi kalau fanpage-nya jelek, ya jangan dipakai ad account-nya karena sama-sama sudah ternoda. Kayak film aja. Itu Mas. Jelas ya? Clear ya? Ya alhamdulillah. Ya kita ke sini. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini follower atau liker dari fanpage kita kan semakin lama semakin banyak. Nah ada pengaruhnya nggak engagement organik dari fanpage kita dengan fanpage quality itu sendiri? Karena kan ada kasus ini fanpage likernya banyak tapi begitu fanpage-nya dibuka kontennya nggak ada. Jadi terlihat cuma di situ di add
library-nya banyak, tapi konten organiknya itu nggak ada. Nah, itu ada pengaruh nggak nanti dibandingkan dengan fanpage yang followernya juga, likernya banyak, tapi engagement organik itu dia hidup gitu. Nah ini pertanyaan yang angel, tapi saya coba untuk meraba ya, karena ini saya terus terang tidak punya jawaban sampai ke situ. Kita sedikit mengupas dikit-dikit. Yang dimaksud dengan engagement itu atau yang membuat high quality content, high quality fanpage itu adalah engagement sebenarnya. Engagement, baik itu dia like, comment, share, follow atau ya like, comment, share, follow ya. Atau konversi di fanpage-nya itu. Jadi konversi di fanpage-nya itu akan berpengaruh kepada CPL kita selanjutnya. Contohnya atau istilah ekstrimnya adalah fanpage yang digunakan di luar negeri, fanpage di luar negeri dengan CPA katakanlah tadi 800.000, terus kemudian sekonyong-konyong kita iklankan untuk market Indonesia dengan CPL 20.000, kita pastinya nggak akan pernah dapat CPL 20.000 karena dia akan menginduk record dari CPA atau CPL sebelumnya yaitu 800.000 gitu. Jadi korelasi apakah ada hubungannya antara engagement organik dan unorganik, karena unorganik itu pasti dia mendapatkan like dan follower itu dengan iklan kan. Tapi di dalam konten itu di fanpage itu hampir tidak banyak konten sama sekali. Kalau teman-teman pernah melihat pernah melihat fanpage seperti itu, biasanya orang atau perusahaan yang punya budget besar tapi dia tidak memaintain organic traffic ya. Jujur terutama saya ya. Jadi kontennya nggak ada tapi like-nya banyak ya, 80.000 di global market. 80.000 di global market itu bisa menghabiskan miliaran, sudah menghabiskan miliaran. Nah, sayangnya adalah fanpage dengan like dan engagement menggunakan iklan itu ketika dilakukan posting secara organik, dia tembem itu. Jadi dia nggak dapat reach sama sekali. Kalau fanpage dengan organic reach yang cukup terus kemudian diposting, seperti kita cerita mengenai Adsbreak ya, teman-teman yang berjuang di Adsbreak, semoga mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi kita. Gitu. Kok Mas Yoyo ngece banget, soalnya bukan ngece ya, saya juga punya 50 fanpage yang followernya 10.000k, tapi engagementnya jelek. Saya pernah belajar Adbreak, beli, dan tidak berhasil. Saya juga lucu, advertiser malah bikin fanpage, kemudian bikin organik. Nah, yang dihitung itu apakah engagement organik atau purchase, atau engagement berasal dari purchase. Nah kalau melihat atau merunut bahasa saya tadi, sebenarnya customer melihat like, comment, share, tapi dia juga consider mengenai CPA-nya. CPA-nya itu berasal dari iklan. Kalau iklannya itu bagus, CPA-nya, maka Facebook akan menargetkan audiens yang kurang lebih sama, tapi profil CPA-nya itu akan sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau teman-teman punya fanpage, CPA-nya itu 100.000, 200.000, 500.000 katakanlah. Kita terus kemudian pengen mengharapkan CPA-nya itu 20.000, itu lupakanlah Ferguson, karena itu tidak akan pernah terjadi. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Pasti tidak menjawab, tapi kita bisa tes, ya kan? Oke, ada pertanyaan berikutnya? Yang sudah saya tes tadi CPA-nya. CPA antar global market, CPA yang mahal, kemudian kita pengen CPA-nya murah, itu sulit untuk menjadi nyata. Selamat sore Mas Yoyo. Maaf sebelumnya, seperti yang Mas Yoyo sampaikan di awal tadi, mungkin daripada nanti lupa, saya mau menanyakan wejangan-wejangan apa supaya kita bisa membuat bisnis yang sustainable. Begitu. Bisnis sustainable. Iya. Oke, kita akan bahas di akhir sesi ini ya. Oh, okay. Ya, siap. Ngilingke loh, padahal saya sudah menyelimurkan tadi. Soalnya kalau saya jawab, itu saya punya komputer sebanyak ini, rempong kan gitu.
Jadi saya harapannya nanti ngajar teman-teman Facebook Ads, semua sudah berhasil, insya Allah berhasil, yuk semua berhasil, Alhamdulillah. Tapi bisnisnya hanya berjalan selama 6 bulan. Jadi komputer saya hilang, ya Alhamdulillah. Tapi kalau tanya teman-teman bertanya seperti itu, ya dengan terpaksa saya jawablah. Tapi nanti ya dengan Pak Rudi, insya Allah saya akan jawab di akhir sesi ini. Gitu? Ada pertanyaan berikutnya? Oke. Oke Mas, misal kita udah iklan brand awareness nih Mas, terus kan punya Lakers. Ketika kita mau optimasi Lakers itu melalui fitur connection yang ada di adset kan ada fitur koneksi ya? Gitu ya Mas ya? Fitur koneksi apa? Biasanya kan di bawah settingan adset ada fitur koneksi. Oh iya. Iya benar gitu ya Mas? Yang engage dengan fanpage kita. Iya, maksud saya gitu. Nah ketika kita mau pakai fitur itu kan ada 3 opsi. Kira-kira apakah kita harus melihat engagement pertama kali ketika kita posting, baru bisa menyimpulkan kalau saya interest bla bla bla, lalu saya koneksikan dengan orang yang ada yang menyukai fanspage kita, berarti dia akan berkurang dengan yang ada di fanspage kita, atau dia lebih memprioritaskan tampil dengan orang yang ada di fanspage kita gitu maksudnya Mas. Oke, sip. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi cara kita melahirkan, saya sebelum menjawab, saya akan menceritakan cara kita melahirkan fanpage yang quality itu seperti apa. Nah, kita mencari orang yang engagement, jadi nggak cuma like, comment, share aja, nanti dihitung. Orang yang punya engagement di fanpage kita adalah berasal dari customer kita atau list customer kita terdahulu sebelumnya. Nah, ketika kita melakukan iklan, apa yang kita lakukan supaya kita menjangkau orang yang high quality? Tadi bisa dilakukan seperti tadi, betul, kita menjangkau orang yang sudah nge-like di fanpage kita, di mana orang yang nge-like di fanpage kita adalah buyer kita sebelumnya. Ya kan? Karena kita menggunakan buyer kita sebelumnya, interaksi di 500 impression pertama itu akan ketemu high quality content. Kalau 500 customer kita itu punya interaksi yang sangat tinggi, Facebook dengan artificial intelligence-nya akan mencari 500 berikutnya yang high quality content juga, tapi di luar fanpage kita. Gitu. Tapi sudah high quality content. Terus pertanyaannya apa tadi? Sudah itu ya? Itu. Ini pertanyaan yang saya jawab tidak ada hubungannya dengan jawaban, tapi dia malah sudah terjawab. Nah, karena melebihi dari harapannya gitu. Harapan. Oke, ada pertanyaan lagi? Tanya terus ben rampung waktu nih. Karena tinggal 5 slide ini. Oke ya, kita lanjut. Oke. Bagaimana sih cara kita mengukur ad performance? Ada mengukur performance ad dengan cara dukun, digini-giniin? Hah? Terus kemudian pakai hati, ya kan? Terus kemudian pakai perasaan, ya kan? Di Facebook ada fitur di mana kita bisa mengukur performance ad kita dengan cara yang eksak, gitu ya. Caranya gimana? Gimana ya caranya? Kalau teman-teman pernah melihat di ad-nya teman-teman, itu selama 7 hari atau setelah sekian kali conversion, akan muncul fitur seperti ini. Di situ ada quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking. Ada 3 parameter. Di situ ada below average, above average, kemudian ada average. Below average pastinya adalah performance ad yang jelek secara quality ya, secara quality ranking. Quality ranking itu artinya dia dibandingkan dengan ad yang similar dengan kompetitornya ketika dia ngebid. Jelek. Engagementnya jelek. Kemudian engagement rate ranking atau orang yang berinteraksi di dalam ad ID itu, orang yang berinteraksi di ad ID itu
jelek atau bagus dengan kompetitor yang sama itu bisa dibaca dari sini, above average. Artinya engagement di ad ID-nya itu bagus sekali. Kemudian yang ketiga, conversion rate ranking. Nah, ketika kita menyaratkan bahwa konversinya itu adalah CPA, dibandingkan dengan kompetitor yang sama ketika kita bidding ya, di bidding di saat yang sama dengan kompetitor kita dibandingkan dengan mereka itu seperti apa? Lebih murah, lebih mahal, atau average? Di sini average. Oke ya, gampang ya. Nah sekarang kalau semua sudah above average, maka kita tidak perlu melakukan apapun. Tapi ketika kita below average, atau average, above average, atau average, apapun itu, kita ambil contoh, tadi mana ya? Pointer, ini. Ketika kita punya quality ranking below average, apa yang kita lakukan? Kalau kita punya above average, ya nggak usah dilakukan apa-apa ya. Tapi kalau average, kita bisa memperbaiki. Nah di Facebook punya matrik perbaikan supaya semua parameter itu bisa above average. Menarik? Oke, insyaallah. Jadi kita nggak gini lagi ya Kak Dukun ya. Oke. Ini disediakan matriknya. Nah, di bawah rata-rata kayak tadi, below average, yang merah ini, maka kita bisa mencari rekomendasi. Ya. Misalkan peringkat kualitas di bawah rata-rata, apa yang kita lakukan? Tingkatkan kualitas materi iklan atau targetkan pemirsa yang kemungkinan besar menganggap iklan Anda berkualitas tertinggi. Ini artinya adalah interest kita belum cocok gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau conversion rate-nya itu jelek ini, secara kualitas peringkat kualitas oke, kemudian peringkat tingkat interaksinya oke, tapi konversinya jelek, maka di sini ada rekomendasinya. Rekomendasinya jelas apa enggak? Enggak jelas. Ya kan? Tadi sebenarnya sudah, wah ini enak banget ini, sudah ada jawaban nih. Belum jelas, tapi insya Allah itu memberikan gambaran kita, bagaimana kita mengevaluasi ad kita supaya kinerjanya lebih baik. Ini kita bayangkan. Kalau seperti ini, maka sebenarnya problemnya di landing page. Ya kan, di landing page. Karena konversinya jelek. Tingkatkan, ajakan bertindak iklan Anda. Ini saya pernah ke kantor Facebook, terus kemudian ketemu orang yang mentranslatekan. Rasanya mumet saya sama orangnya itu. Karena translatornya itu, nggak bahasa Indonesia banget. Tapi dia udah berusaha ya. Berusaha minta maaf. Swear beneran. Maaf ya mas, kalau translate-nya itu amburadul, enggak apa-apa mas, rasanya mumet. Nah, kalau tingkat konversinya rendah itu sebenarnya ada di landing page, kemudian di landing page kedua, landing page 1, landing page kedua. Bukan di interaksi ad-nya. Yang kita perbaiki apa? Di landing page-nya. Nah ini sedikit memberikan gambaran, tidak eksak 100%, tapi ketika kita punya performance ad yang di atas, kita sudah sedikit punya gambaran. Gitu. Nah nanti ketika kita nggak yakin kita mesti ngapain, bisa ditanya ke CS-nya Facebook. Ya, dijamin pasti Anda malah lebih bingung ya kan. Untuk itu kita harus melakukan eksperimen sendiri atau berdiskusi di grup atau di forum kita bantu gitu. Karena saya misalkan ada case seperti ini saya tanya ke AM-nya. Karena CS-nya ya terbatas secara nurutnya. Begitulah. Oke, mencerahkan? Mencerahkan ya? Oke, kita open question tapi yang ini ya. Oke. Ya Mas Yosyo, ini kan cerita tentang kompetisi ya. Itu gimana kalau seandainya kita tuh mainnya itu adalah banyak adsense? Banyak adsense apakah itu ini nih jangan-jangan dia yang ngukurnya itu sesama kompetitor kah atau misalnya interest nih ya, main interestnya misal interest A misalnya. Interest A itu kita duplikat misalnya banyak misalnya. Ya banyaknya istilahnya anggaplah 100 gitu ya. Apakah itu dia mengambil data dari yang punya adset kita banyak tadi itu data itu diambil juga sebagai untuk ini atau data kompetitor
yang diinikan. Oke. Udah, Udah. gitu aja. Oke. Ini adalah pertanyaan yang terbaik sepanjang saya mau dengerin. Tepuk tangan dong. Soalnya pertanyaan sulit dan saya nggak tahu jawabannya. Oke ya. Yang dimaksud oleh kompetitor adalah campaign yang berbeda. Jadi kalau kita punya CBO dengan banyak sekali aset, CBO lah ya, CBO dengan banyak sekali aset, campaign aset di dalam CBO itu bukan kompetitor kita. Bukan kompetitor kita. Karena dia didistribusikan dengan menggunakan CBO. Dia bukan kompetitornya. Jadi antar aset dia tidak akan berkompetisi. Dia akan berkompetisi memang, tapi pasti ada yang kalah. Nah yang benar-benar menjadi kompetitor kita itu adalah campaign yang sama, terus kemudian kita euforia karena winning, terus kemudian campaignnya diduplikat banyak sekali, maka itu adalah kompetitor kita. Musuh dalam selimut. Ya. Itu yang menyebabkan CPM Anda mahal, kemudian CPN-nya Anda mahal, terus kemudian semua serba mahal. Loh kok Mas Yoyo melakukannya seperti itu? Sah-sah suka-suka gue dong. Ya. Jadi kita bikin campaign 150 campaign tapi asetnya budgetnya kecil-kecil. Nah kita berkompetisi dengan diri kita sendiri dan teman-teman yang lain. Mendingan saya berkompetisi dengan diri saya daripada saya berkompetisi dengan teman-teman. Kalau bisa teman-teman nggak dapat tempat karena semua sudah saya beat semua tempat gitu ya. Kurang ajar. Itu maksudnya kenapa kita bikin campaign banyak. Gitu. Ini menjawab sebenarnya enggak sih sebenarnya? Jawab tapi kesel kayak ya kan? Jadi kalau kita tahu bahwa kompetisinya itu antar campaign, maka kita buat supaya distribusi adset itu berbeda ya. Jadi campaign 1, adsetnya itu umurnya 20 sekian. Kemudian campaign kedua umurnya juga distribusi tapi interestnya berbeda. Itu sudah beda, sudah bukan kompetisi lagi. Nah teman-teman bisa lihat kompetisi di dalam di Facebook Analytics, nanti kita bisa lihat aset ini kompetisinya itu sejauh mana. Ternyata kompetisi antara aset ini dengan aset ini sudah 80%. Itu ada di Facebook Analytics. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu, wah kita cari gara-gara karena kita membuang-buang duit berkompetisi dengan diri kita sendiri. Kok masih melakukannya? Mendingan saya berkompetisi dengan diri saya sendiri daripada berkompetisi dengan teman-teman. Karena kalau saya berkompetisi dengan diri saya sendiri, ya lead-nya tetap masuk ke saya, no. Logikanya begitu ya. Kalau berkompetisi dengan teman-teman, lead-nya ke saya dan ke teman-teman gitu. Jangan dijadikan contoh. Gitu, ada pertanyaan? Oke, kita ke sana. Silakan Mas. Cek. Mas, kapan ini diikuti, kapan nggak diikuti Mas? Jangan pernah mengikutinya. Soalnya kalau saya beberapa kali lihat itu yang memang di atas rata-rata itu memang yang CTR-nya tinggi. Cuman di resultnya itu dan di CPL-nya itu dia rata-rata lebih mahal daripada yang below malahan. Kayak gitu. Nah apakah ini kapan harus dipercaya, kapan enggak gitu Mas? Oke, kadang ini anomali ya, di mana kita, suaraku kok gitu. Anomali, di mana semua murah, ya kan, above average, tapi CPA-nya mahal. Mana yang kita ikuti? Nah, sebenarnya kita masih punya room of improvement. Jangan kita membandingkan dengan performa aset yang lain. Nah, yang kita gunakan teknologi ini adalah untuk meningkatkan kinerja ad kita, bukan untuk membandingkan dengan aset yang lain. Kalau ad kita itu misalkan secara peringkat kualitas itu above average, kemudian peringkat tingkat interaksi itu above average, tapi konversinya rendah, itu kita bicara mengenai landing page kita. Tapi kalau ada aset yang sama, landing page-nya sama, kemudian ad copy-nya mungkin beda, tapi kalau dia secara kinerja kok ininya jelek, kemudian jelek, tapi konversinya bagus, dilematis enggak kita jadinya? Pasti dilematis. Maka apa yang kita lakukan? Biarkan gitu jalan karena itu sesuai dengan KPI. Tapi kalau kita punya campaign ad ID dengan performanya seperti itu,
maka kita masih punya room atau mendapatkan informasi yang bagus bahwa iklan kita udah bagus, tapi landing page kita harus diperbaiki atau disempurnakan. Gitu Mas. Oke, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau saya tanya meleset dari materi ini boleh? Enggak dari yang ini. Jadi, enggak deket-deket. Ya, dekat 1,3 kilo lah. Jauh mata dekat di hati. Oke, lanjut. Jadi ini Mas, kalau kita iklankan di level adset, kalau learning pass sudah beres, itu kan ada wawasan pemirsa ya. Itu cara bacanya yang benar gimana sih Mas? Saya masih bingung itu. Wawasan pemirsa di adset. Di adset ketika learning pass beres. Nah, itu kan kalau kita klikin di aktif itu suka muncul tuh. Oh, di pop up gitu ya. Pop up. Nah, pertanyaannya apa? Ya, cara baca metrik di dalam itu kayak gimana? Itu kan ada person, terus di dalamnya itu ada satu rate. Ya kan kayak gitu. Terkadang kan di situ kita bisa lihat tingkat lelang, tingkat kompetisi gitu. Nah, terkadang kan ada tingkat lelang lebih rendah di bawah, jadi min berapa persen. Lead-nya harganya murah. Ya kan? Terkadang tingkat lelangnya tinggi, lead-nya mahal, tapi terkadang tingkat lelangnya tinggi, lead-nya murah juga. Jadi cara baca yang benarnya kayak gimana? Oke, baik. Ini pertanyaan juga bagus sekali. Jadi ketika kita ngiklan, terus kemudian learning page-nya itu selesai, maka di situ ada tombol, ya kan? Cara kita melihat atau mendiagnostik dari iklan kita, adset kita. Di situ kita bisa melihat auction-nya seperti apa, kompetisi antar adsetnya itu seperti apakah. Kemudian post ID kita itu kompetisinya sejauh mana gitu. Nah, alhamdulillah ini teknologi yang bagus sekali. Cuman sayang saya tidak mengcover atau cover itu di dalam presentasi. Untuk itu izinkan saya di lain waktu untuk menyiapkan slide untuk menjelaskan ke teman-teman supaya clear ya. Karena kalau kita demo bisa, tapi ini akan butuh waktu yang cukup lama. Saya butuh waktu sejam untuk menjelaskan buat teman-teman, tapi ini sangat membantu sekali buat teman-teman. Kebetulan saya kelewat tidak membahasnya, mohon maaf. Nanti di lain waktu saya akan buatkan slide, nanti kita punya grup, saya akan share di situ, bentuknya berupa PowerPoint atau video, insya Allah akan saya buatkan. Gitu, ya terima kasih. Ada lagi? Atau sudah selesai waktunya? Belum ya. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat bisnis kita itu selalu sustainable ya. Kita atau kami selalu melakukan inovasi-inovasi ya. Selalu melakukan inovasi-inovasi berupa produk. Seperti produk diet kami ini, kita punya inovasi di pertama kali kita punya Aromora Fresh. Itu plum. Kemudian berikutnya itu dia sudah mengalami pembentukan kurva S namanya. Kurva S itu gini, kita launching terus kemudian dia akan ke atas. Kalau kita biarin, kita akan turun kurvanya. Maka apa yang kita lakukan adalah menciptakan varian produk baru. Supaya akan timbul atau membuat kurva S kembali. Dengan membuat kurva S kembali, customer yang lama akan tertarik dengan produk yang baru kita launch. Kemudian customer baru akan melihat, oh iklan yang baru dengan konsep yang baru, mereka akan fresh kembali. Maka kita akan selalu bisa mempertahankan kualitas dari performance bisnis kita. Jadi kalau apakah produk yang kita buat itu nanti akan saturated? Insya Allah ya. Iya toh? Kalau kita nggak pernah melakukan inovasi. Kenapa ada iPhone X, iPhone 9, iPhone 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, iPhone X yang berikutnya adalah iPhone 11 itu karena sama kan, dia fungsinya iPhone itu kan juga untuk foto selfie aja kan, tidak untuk apapun, ya kan? Sama secara fungsi, tapi dia merilis produk dengan fitur baru supaya customer lebih engage, lebih tertarik lagi, akan loyal kepada brand kita dengan menciptakan similar brand, similar produk atau varian produk yang menjawab dari pertanyaan dari customer sebelumnya. Misalkan contohnya, kita punya call center ya untuk customer diet.
itu kita tanyain, kita survei produk yang kita jual itu apakah produk yang produk yang membuat bisa dikonsumsi oleh ibu hamil apa enggak, bisa dikonsumsi oleh orang yang sakit emah apa enggak ya. Kalau orang yang tanya apakah bisa dikonsumsi obat apakah orang yang bertanya mengenai produk kita itu nanti menimbulkan sakit emah, itu cowok apa cewek? Cewek ya? Ya. Saya jawabnya cowok. Karena yang suka jawab sakit mah itu adalah cowok ya. Sudah selesai belum sakitnya mah gitu. Kan tengah malam gitu kan. Bener gak sih? Tapi ada cara yang lebih baik, yaitu daripada kita malu bertanya seperti itu, yuk kita sholat bareng-bareng yuk mah. Aku masih belum ya, oke. Oke, tapi sambil, aduh. Gitu ya. Ada cara yang lebih baik daripada kita masih sakit mah. Apa sih sakit apa sih gitu. Mendingan yuk kita sholat jamaah bareng-bareng yuk. Aku belum ya. Gitu ya, grundel. Gitu ya. Nah, dengan problem-problem yang dihadirkan oleh customer kita, customer pengen beli tapi karena dia busui, kemudian dia punya sakit emah, dia nggak jadi beli. Dia hamil nggak jadi beli. Maka lahirlah produk Ultra Creamy ini menjawab dari pertanyaan customer yang dia sakit emah, kemudian dia hamil dengan produk yang baru ini, sakit emah tidak ada masalah, orang ibu hamil tetap bisa mengkonsumsi. Maka kita membentuk kurva S baru sehingga bisnis kita akan selalu sustainable. Nanti berikutnya apa? Inovasinya apa? Yaitu menciptakan produk selain membuat kita langsing juga membuat kulit kita menjadi lebih cantik dan lebih halus. Gitu. Nanti inovasi berikutnya apa? Namun tak jawab terus. Ya, mikir dewe ya. Oke, soalnya produknya sama. Yuk. Sama aja membiarkan rahasia perusahaan ini. Mas, silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yoyo, ini lanjut dengan materi tentang sustainability produk ya. Tadi kan inovasinya di ranah produk gitu. Nah, saya jadi tertarik, ini kan dari yang kemarin itu kita bahas marketing tentang advertising gitu. Di tim internalnya Armora ini ada nggak sih usaha untuk menumbuhkan organic growth gitu? Karena kalau saya lihat kemarin dari total spendingnya itu sekitar 40% kan ya dari harga produk untuk ads. Dan kalau saya pikir gitu dan pengalaman-pengalaman sebelumnya di tim saya, tiap tahun itu pasti akan naik gitu. Akan ada bubble. Ada nggak sih skema inovasi dari sisi non varietas produk. Jadi produknya tetap itu, tapi mungkin inovasinya dari sisi salesnya, dari sisi komunikasinya atau dari sisi apanya. Kalau boleh dibuka gitu. Kan pertanyaannya itu. Yang kedua, apa tanya? Organic growth-nya. Ada nggak sih skema jangka menengah lah untuk menumbuhkan organic growth di sisi non-advertising-nya. Itu dulu. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya bagus tapi berat saya menjawabnya. Tapi insya Allah saya akan coba menjawab dengan baik ya. Pertanyaannya apa tadi? Ngesel kayak ya. Apakah Armora atau tim Yuzuki ya tepatnya ya, ini adalah tim Zetira. Itu mengembangkan selain produk itu juga mengembangkan organic traffic. Maka saya jawab kita di sebulan yang lalu itu mengembangkan organic traffic dari Instagram. Jadi kita punya tim Depo Line Production, tugasnya untuk membuat tim Instagram. Di sana ada dummy account, corporate account, tugasnya atau KPI-nya mereka adalah mencari organic traffic supaya mengurangi biaya iklan di masa-masa yang akan datang. Instagram ini akan menggantikan traffic yang kita beli dari Facebook. Karena makin hari makin mahal, makin hari makin mahal. Kemudian yang kedua, kita juga mengembangkan CEO juga, traffic gratis dari CEO. Kemudian kita juga berinovasi juga dengan menggunakan Google Ads. Selain Facebook Ads, kita juga menggunakan Google Ads untuk produk yang sama. Dari Google Ads kita ketemu keyword winning. Dari keyword winning itu nanti kita akan SEO kan, kita bikin konten supaya bisa didapatkan organic traffic.
Selain produk, inovasi apa lagi yang kita akan lakukan? Salah satu yang sangat penting dan sangat menjadi concern kami yaitu kita pengen supaya database customer kita itu rapi betul. Jadi contohnya adalah customer kapan dia beli, kapan dia mau habis produknya, itu kan 10 hari itu. Jadi 7 hari dia harus ada sistem yang mereminder ke customer bahwa produknya sudah mau habis di 3 hari ke depan. Kemudian produk yang kita inovasi pasti akan kita buat yang similar. Customer yang sama, yang sudah kita akuisisi dan masuk database, kita tawarkan ke produk-produk yang lain. Sehingga praktis iklan kita akan lebih sedikit. Bayangkan kalau kita setiap hari mengakuisisi customer lama-lama. Customer baru terus, maaf. Customer baru itu biaya. Nah itulah yang dilakukan oleh sales stock. Dan semua kita yang ada di sini harusnya melakukan itu. Ya, jadi kita mengakuisisi customer secepat mungkin, begitu kita punya database, kita jangkau customer dengan menggunakan WhatsApp, dengan menggunakan Messenger, ya, Messenger, kemudian menggunakan Line, kemudian menggunakan email marketing, dengan menggunakan telepon, kita telepon tuh customernya satu persatu, one by one. Tujuannya untuk membuat customer puas, tapi endingnya adalah repeat customer. Gitu. Sehingga dengan database yang kita miliki, customer yang kita miliki, itu kita selalu berinteraksi dengan mereka. Tujuannya apa? Dengan kita melakukan banyak hal di situ, kita akan dapat mengurangi biaya iklan yang makin hari sebenarnya makin nggak masuk akal. Gitu. Untuk itulah saya mengharapkan, ayo kita berhenti iklan, lupakan ilmu yang saya share tadi. Loh piye tuh? Mulailah untuk organic traffic dan bukan organic traffic, mulailah untuk mengelola customer teman-teman semaksimal mungkin. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Ini adalah cerita saya ketika masuk ke global market Indonesia. Dan ini adalah slide terakhir saya, setelah ini kita ada diskusi. Ini adalah produk Keto Armora. Keto Armora ini adalah produk yang kita produksi di Amerika. Terus kemudian kita jual di Amerika juga. Dan di Kanada dan di negara-negara lain diproduksi di sana, kita tidak perlu BPOM. BPOM-nya Amerika ya, maksudnya FDA ya. Dan tidak perlu import license atau apapun di situ. Terus kemudian saking kita semangatnya untuk menciptakan produk diet di luar negeri, kita juga ingin ternyata dalam negeri, negara yang namanya Indonesia itu juga marketnya besar loh gitu ya. Kita masuk ke market Indonesia yaitu menciptakan Armora gitu. Armora itu berinya kapan gitu ya, masih atas nama atau asal muasal kalimatnya itu apa sih gitu, asal jumput aja sih menurut saya. Ketemu nama Armora ini. Armora adalah singkatan dari Arab Amor Ora gitu ya. Yang sakit mah tadi loh, mah. Bisa nggak kita Amor Ora gitu. Penak ya, bebas lah Sultan ya tuh, nah itu nama. Nah kemudian kita menciptakan pouch. Nah ini inovasi nih. Ada customer yang tidak bisa membeli 300 atau 299 ribu rupiah. Kita jual produk yang harganya 200 ribu. Ternyata marketnya menggapai. Jadi customer yang sudah nggak jadi beli karena harganya kemahalan dijawab sama ini. Gitu. Bu kemarin katanya kemahalan, kita kasih produk yang seperti ini, kita kasih yang isi 10. Ibu coba dulu, kalau nanti berhasil ibu bisa beli produk yang lebih besar boxnya. Kemudian kita ada produk seperti ini, di mana dua produk ini itu asam sebenarnya, masam, karena dia dari buah plum. Buah plum ini kita jawab karena customer itu banyak yang komplain karena dia sakit mah, kemudian dia punya di lidahnya dia nggak cocok dengan asam-asam, maka kita ciptakan produk yang rasanya creamy ya, creamy itu susu ya, creamy seperti susu. Nah dengan itu harapannya customer yang punya boundaries atau halangan seperti itu bisa dijawab dengan produk seperti ini. Nah selanjutnya strategi, waduh. Oke gitu. Selanjutnya strategi berikutnya adalah kita menjual atau membuat lipstick terus kemudian skincare. Kenapa kita lipstick dulu? Karena kita menganggap orang bisa menerima produk skincare itu sulit. Tapi tanya ke ibu-ibu ya atau mbak-mbak. Ketika kita mencoba lipstick, hampir semua produk mereka mau nyoba. Tapi begitu kita mencoba membuat
produk skincare dari awal, mereka pasti mikir-mikir untuk pakai. Begitu kita atau customer kita memakai lipstick dan sudah trust, sudah senang dengan produknya, besok kita tawari skincare kira-kira mau apa enggak dia? Insya Allah dia akan mau. Begitu? Wes gak usah kakek. Nanti membuka rahasia perusahaan. Gitu, terima kasih atas waktunya dan diskusinya. Tepuk tangan buat kita semua.